Halo sahabat Najwa yang budiman, yang cantik, yang pawan. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Nah, kalau sehat jangan lupa, mari kita tonton video dari Legara Plus 62 ini. Langsung aja. Percayalah, kakak perempuan adalah orang yang paling mencintai adik-adiknya. Terlepas apapun yang dilakukan di luar sana, perasaannya sama seperti seorang ibu. Kakak perempuan itu benteng terkuat untuk adik-adiknya. Ya, guys. Ya, dia bisa dikatakan mengganti seorang ibu. Kalau kita nggak bisa curhat sama siapapun, mungkin kakak perempuan kita bisa menjadi solusinya. Ya, sayangi kakak perempuan kalian. Di tengah banyaknya anak muda yang nongkrong, cewek ini nggak gengsi ajak ayahnya dinner. Ini jarang kali kita temuin anak muda seperti ini, guys ya. Anak muda yang nggak malu sama orang tuanya, apapun kondisi keadaan orang tuanya. Respect buat kakaknya ini. Anak gue nih, bapaknya sopir, hidup di jalan. Mengharukan tangis bangga sopir truk saat sang anak wisuda jadi sarjana hukum. Ini bapaknya sopir truk ya. Wow. Anakku jadi coy. S1 bangga gue. Rawat orang tuamu dengan baik, nanti kamu pasti kaya raya. Ya betul guys. Karena aku pernah dengar, khususnya umat Islam ya, nggak ada doa yang mudah dikabulkan kecuali doanya orang tua. Jadi kita sukses mungkin tanpa kita sadari itu sebagian dari doa orang tua kita. Ditemani bidadarinya yang cantik jelita. Ya, nasi goreng ya kan, jual nasi goreng. Membuat mie tiaw ya. Oh ini bidadarinya ya. Ya. Mungkin keadaannya cuy. Mungkin keadaannya. Mungkin keadaan membuat orang itu orang tuanya membawa anaknya yang masih kecil untuk ikut jualan. Ya, semoga bapaknya rezekinya lancar. Saat masuk nomor 2, yang penting datang ke sekolah bersama. Ya. Spek. Ini sahabat sejati nih ya. Kayak gini-gini nih. Wah. Bagus kan. Jarang kayak gini nih. Kawannya naik sepeda, dia naik kereta ya. Jarang kayak gini kawannya. Ya semoga kalian menjadi sahabat yang saling tolong-menolong dan kalian sukses lah. POP, setiap pulang kerja selalu lihat karyawanku yang dijemput pakai sepeda engkol sama bapaknya. Engkol tuh, oh sepeda dayung ya. Ini bapaknya Lisa. Pak, duluan ya. Kau harus tentukan jalan yang mungkin tak. Ini momen apa ya? Momen paling berharga lah ya kan. Orang tua jemput anaknya kerja. Wah, keren lah pokoknya. Buat orang tua yang kayak gini nih. Dan buat anaknya pun keren. Dia nggak malu.
Video mahal, momen seorang gadis ini berpapasan dengan truk yang disopiri oleh ayahnya. Bapaknya ini seorang supir ya. Jadi dia nggak malu guys ya. Walaupun orang tuanya itu seorang supir truk ya kan. Kawan-kawannya naik mobil Pajero ya kan. Mobil Pajero. Tapi dia di luar sana tetap nyapa orang tuanya, nggak malu. Wow. Ini anak-anak contoh anak-anak yang patut kita contoh ya. Nggak malu apapun kondisi orang tuanya. Hadiah terbaik yang bisa kamu berikan untuk anakmu adalah mencintai ibunya. Ya benar. Senyum sendiri aja. Ya, karena gini ya, mental anak itu akan rusak ketika kecil itu ketika dia melihat sesuatu kekerasan gitu kan. Nah, kekerasan itu yang dilihat dimulai dari kedua orang tuanya. Jadi kalau kedua orang tuanya itu menampilkan kekerasan dalam dirinya, itu pasti mental anak bakal rusak. Tapi kalau sebaliknya, kalau orang tuanya menampilkan suatu kehangatan, kebahagiaan, itu mental anak bakal ikut gitu. Mental anak itu bakal jadi sehat cuy. Ya. Ini para psikolog udah bilang kayak gitu. Jadi berikan momen kebahagiaan sama anak kalian. Walaupun kita lagi gak enakan, tapi cobalah bersikap kita itu tetap bahagia di mata mereka sama istri kita, sama ibunya. Jadi mental anak tadi itu, anak kita tuh pasti sehat. Pasti kalian mau kan kalau mental anak kalian sehat. Jadi itulah ya yang bisa kita lakukan sebagai seorang ayah ataupun seorang istri ya kan? Kata yang kita ucapkan pada mama di sepanjang hidupnya. 5 岁， tahun. 妈妈，我爱你。10岁，妈妈，我以后会挣很多很多钱给你花。15岁，妈，你是不是又翻我东西了？你能不能尊重我的隐私啊？20岁，你能别这么烦吗？我已经长大了。25岁，你不用这么啰嗦，你懂还是我懂啊？35岁，妈，注意身体，我常回来看你。 45岁， 妈，我还是想搬回来。 55岁， 妈，你不要离开我。 65岁， 妈，我昨天晚上又梦到你了。 我不知道自己做得够好吗？ Ya. Jadi di setiap bertambah usia kita, ternyata sikap kita sama orang tua itu terutama ibu ya, itu bakal berubah cuy. Di umur mungkin 5 tahun kita masih bilang, mama aku sayang mama gitu. Di umur 10 tahun kita sikapnya mungkin berubah. Di umur 15 tahun kita udah memiliki ego, kita udah merasa kita punya privasi kan. Di umur 25 mulailah kita udah bisa tahu mana yang baik dan benar. Jadi kita merasa diri kita tuh mampu. Ditambah lagi mulai ketika orang tua kita nggak ada, baru kita merasa kehilangan. Ya. Semoga kita bisa ya menghargai orang tua kita. Ya. Sesekali menunduklah ke bawah agar kamu tahu cara bersyukur. Ya, betul banget. Kalau kita selalu ke atas, kita nggak akan tahu namanya bersyukur. Makanya sekali kita perlu nengok orang-orang kayak gini nih, perlu harga cuy. Kita nggak boleh nengok selalu nengok orang-orang kaya pakai mobil. Kita terlupa bersyukur memang betul. Tapi kalau kita nengok orang seperti ini, kita bersyukur dengan hidup kita. Kita nggak seperti mereka gitu kan. Kita bersyukur apa yang kita punya.
Bapak ini gendong anaknya yang udah besar, itu mengakali pas itu.